Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kami akan membahas mengenai audit fieldwork 1 atau lapangan pekerjaan audit 1. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen kami, yaitu Bapak Ahmad Syukri selaku dosen mata kuliah internal audit yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjelaskan materi internal audit dari fieldwork audit ini. Kami beranggotakan dari 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Henny Ratnasari, yang akan menjelaskan mengenai pengertian, proses, dan tujuan dari fieldwork. Kemudian yang kedua ada Saudari Pasrah DS Emma Sihombing, yang biasa dipanggil Emma, akan menjelaskan mengenai strategi pekerjaan lapangan. Dan yang ketiga ada Saudari Intan Mulyadi, akan menjelaskan mengenai audit tim dan audit smart. Dan yang keempat ada Saudara Reza, yang akan menjelaskan mengenai CSA atau Control Self Assessment. Dan yang kelima ada Saudara Kurnia Putra, yang akan menjelaskan mengenai elemen of fieldwork. Baik, saya mulai dari saya sendiri, yaitu saya akan menjelaskan mengenai pengertian, proses, dan tujuan dari fieldwork. Pengertian dari fieldwork sendiri ini merupakan proses untuk memperoleh keyakinan secara sistematis dengan mengumpulkan bahan bukti atau evidence secara objektif tentang operasi entitas, mengevaluasinya, dan melihat apakah operasi tersebut memenuhi standar yang dapat diterima dan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, dan menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan oleh manajemen. Dari pengertian fieldwork tersebut dapat saya simpulkan bahwa ini mengenai proses dari yang sudah dilakukan oleh tim auditor mengenai pemeriksaan-pemeriksaan yang sudah dilakukan di lapangan untuk memperoleh keyakinan-keyakinan yang dibutuhkan. Kemudian saya menjelaskan perihal tujuan dari fieldwork. Tujuan fieldwork ini adalah untuk membantu pemberian keyakinan dengan melaksanakan prosedur-prosedur audit yang ada di program audit sesuai tujuan audit yang ingin dicapai, atau dengan bahasa sederhananya pengumpulan bahan bukti untuk pengukuran dan evaluasi. Baik, demikian atas pengertian, proses, dan tujuan dari fieldwork. Selanjutnya akan dilanjutkan perihal strategi pekerjaan lapangan yang akan dijelaskan oleh Saudari Pasrah DSM Sihombing. Baik, dari saya cukup sekian. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Emma. Saya akan menjelaskan mengenai strategi pekerjaan lapangan audit. Yang pertama, kebutuhan pegawai. Sebelum melakukan pekerjaan lapangan, sebaiknya direncanakan pula seberapa banyak staf yang akan dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan lapangan. Perlu diperhatikan juga jumlah serta kualifikasi berupa keahlian, pengalaman, dan disiplin ilmu yang dimiliki untuk melakukan audit. Yang kedua, kebutuhan sumber daya dari luar. Jika staf audit yang ada tidak memiliki keahlian khusus, maka harus melibatkan pihak luar dengan keahlian khusus yang dibutuhkan. Misalnya, staf ahli di bidang psikologi, sosial, kesehatan, dan lain-lain. Namun, dalam melibatkan pihak luar, harus tetap diperhitungkan juga estimasi seberapa besar anggaran yang dibutuhkan serta seberapa pentingnya pihak luar ini terlibat dalam proses audit. Yang ketiga ada pengorganisasian staf audit. Selain staf audit yang berkompeten, dibutuhkan pula pengorganisasian yang baik di dalamnya. Misalnya, dengan membagi tugas sesuai dengan bidang ilmu dan kompetensi staf audit. Dengan adanya pembagian tugas ini, maka diharapkan audit yang dilakukan akan tepat sasaran. Yang keempat, wewenang dan tanggung jawab. Karena dalam proses audit melibatkan banyak staf, maka diperlukan suatu koordinasi berupa struktur komando dari tim audit. Dengan begitu, maka akan terjadi otorisasi dalam setiap lini dan staf audit yang dimiliki untuk mengerjakan pekerjaan lapangan ini.
Yang kelima ada struktur pekerjaan lapangan. Pada bagian ini, urutan-urutan dalam program audit direncanakan. Aktivitas yang saling berurutan dan saling berhubungan direncanakan untuk meyakinkan bahwa terdapat susunan alur kerja. Aktivitas ini diidentifikasi dalam diagram dengan simbol-simbol yang saling berhubungan untuk menunjukkan adanya tahapan. Selanjutnya, waktu pelaksanaan pekerjaan lapangan. Karena aktivitas yang dilakukan bersamaan dengan aktivitas lainnya, maka diperlukan teknik PERT. PERT ini adalah Evaluation and Review Technique, adalah suatu model jaringan yang mampu memetakan waktu penyelesaian kegiatan yang acak. PERT ini dikembangkan pada akhir tahun 1950 untuk proyek US Navy's Polaris yang memiliki ribuan kontraktor. PERT ini dikembangkan agar tercipta ruang atau potensi untuk pengurangan waktu dan biaya yang diperlukan untuk penyelesaian proyek tersebut untuk mencapai estimasi tahap-tahap kerja dan waktu keseluruhan. Estimasi waktu yang harus mencakup aspek administratif, estimasi untuk kegiatan non-operasi, pendokumentasian, serta penulisan draft laporan audit yang berisi hasil-hasil pekerjaan lapangan. Kemudian ada metode pekerjaan lapangan. Ada 6 metode yang digunakan, yaitu observasi, konfirmasi, verifikasi, investigasi, analisis, dan evaluasi. Penting bagi auditor untuk memilih metode mana yang sesuai untuk digunakan, serta penting juga untuk menyiapkan kelengkapan dalam menggunakan metode yang dipilih. Selanjutnya, metode pendokumentasian. Bagian ini melibatkan akumulasi bahan bukti dan penyiapan kertas kerja. Bagian ini membutuhkan antisipasi hasil-hasil metode pekerjaan dan juga penggunaan akhir dari audit ini. Kemudian penyiapan laporan. Struktur laporan yang seringkali dirancang pada proses awal audit. Struktur makro dari laporan harus direncanakan. Hal ini merupakan tahapan penyajian temuan audit dan kerangka kasar dari bagian-bagian laporan. Juga struktur mikro lapangan atau metode pengujian. Dan yang terakhir adalah rencana kontingensi. Rencana ini disusun untuk menghadapi situasi ketika audit tidak berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Kontingensi ini harus diantisipasi dan kerangka harus disiapkan untuk situasi seperti ini. Ada beberapa kerangka yang harus disiapkan. Yang pertama, kekurangan staf, tidak ada bahan yang bisa diaudit, indikasi bahwa kondisi proyek tidak material, indikasi mendadak tentang adanya kecurangan atau kejahatan, halangan yang material dari klien, kerusakan komputer atau perangkat lunak, campur tangan manajemen puncak, penarikan sumber daya audit, kemajuan pekerjaan yang mungkin akan melebihi anggaran. Sekian penjelasan saya mengenai strategi pekerjaan lapangan audit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Intan Mulyadi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tim audit. Jadi dari semua persiapan yang telah kita lakukan dalam melaksanakan audit 5 work, kita juga tidak lupa harus memperhatikan tim auditnya. Tim audit di sini merupakan sebuah unit operasional yang terdiri dari ahli-ahli dalam bidang auditnya dan memiliki kemampuan untuk kepemimpinan dalam rotasi atau dasar-dasar lainnya sesuai dengan standar ketentuan. Tim audit ini dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, tim audit mandiri, dan yang kedua ada tim stop and go auditing. Nah, apa sih tim audit mandiri itu? Tim audit mandiri di sini berarti mereka dapat membuat keputusannya sendiri, namun untuk pengambilan keputusan mereka masih dibantu oleh tim ahli dan juga pimpinan tim yang sesuai dengan keahlian yang sedang dibutuhkan. Nah, selanjutnya ada tim stop and go auditing. Itu berarti proses yang menggambarkan penyaringan awal dengan tujuan untuk memberdayakan auditor dan untuk menghentikan audit selama survei pendahuluan atas waktu lain apabila tidak ditemukannya penyimpangan yang potensial atau tidak ada risiko dalam dilaksanakannya auditing tersebut.
Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke bagian-bagian dari pekerjaan lapangan, yaitu ada audit SMART, yang berarti Selective Monitoring and Assessment of Risks and Trends, yang merupakan penggabungan penentuan risiko dan audit analitis. Nah, metode ini menggunakan indikator kunci atau key indicator sebagai elemen dasar dari proses audit yang meliputi 4 macam indikator. Yang pertama, pemilihan bidang-bidang kunci untuk monitoring assessment. Lalu yang kedua ada penggabungan key indikator untuk monitoring and assessment. Yang ketiga ada implementasi. Dan yang keempat ada pemeliharaan teknik-teknik audit SMART. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Chandra Gunawan dari kelompok 6. Saya di sini akan menjelaskan apa itu CSA atau Control Self Assessment. CSA atau Control Self Assessment ini sudah tidak asing lagi di dunia auditor, apalagi kalau sudah berbicara tentang manajemen risiko. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang CSA, saya akan menjelaskan dulu sejarah CSA itu. CSA pertama kali dikenal di perusahaan minyak dan gas Gulf Kanada pada tahun 1987. CSA muncul karena dinilai mampu menjawab semua kegalauan dalam perusahaan tersebut, lantaran adanya polemik kecurangan yang terjadi di jajaran level pemimpin. Meskipun hasil audit menunjukkan bahwa pengendalian kontrol berjalan dengan semestinya, adanya keraguan terhadap seberapa efektif pelaksanaan audit konvensional dalam mengurangi risiko organisasi pada saat itu menjadikan CSA menjadi salah satu alat auditor dalam memotret pengendalian internal organisasi yang sebenarnya terjadi. Ada beberapa metode CSA yang digunakan oleh manajemen perusahaan dalam membantu mencapai tujuannya. Yang pertama yang sudah sering kita dengar yaitu metode kuesioner yang digunakan untuk menerjemahkan dan menggali informasi atau isu-isu dalam penerapan manajemen risiko pada suatu lingkungan kerja. Juga menjelaskan bahwa metode kuesioner ini diartikan sebagai teknik self-assessment yang digunakan untuk melakukan evaluasi kinerja perusahaan melalui pengisian kuesioner oleh seluruh stakeholder dalam perusahaan. Metode CSA yang lain yaitu facilitate workshop yang meliputi serangkaian rapat atau pertemuan yang difasilitasi auditor internal atau pihak lainnya di luar manajemen. Dalam prosesnya, setiap aktor yang terlibat dalam pelaksanaan CSA, baik manajemen maupun pegawai, dituntut untuk berpikir secara sistematis dan mendokumentasikan seluruh prosesnya. Tujuan dilaksanakannya yaitu untuk mengidentifikasi risiko organisasi yang signifikan, menilai pengendalian yang ada, dan untuk mengelola risiko, mengembangkan rencana kerja, menurunkan risiko ke level yang lebih aman bagi organisasi, serta mengukur kemungkinan pencapaian itu. Facilitate workshop yang meliputi serangkaian rapat atau pertemuan yang difasilitasi auditor internal atau pihak lainnya di luar manajemen. Dalam prosesnya, setiap aktor yang terlibat dalam pelaksanaan CSA, baik manajemen maupun pegawai, dituntut untuk berpikir secara sistematis dan mendokumentasikan seluruh prosesnya. Tujuan dilaksanakannya yaitu untuk mengidentifikasi risiko organisasi yang signifikan, menilai pengendalian yang ada, dan untuk mengelola risiko, mengembangkan rencana kerja, menurunkan risiko ke level yang lebih aman bagi organisasi, serta mengukur kemungkinan pencapaian tujuan organisasi. Apa saja sih komponen-komponen yang harus dipenuhi di dalam metode CSA ini? Pertama, ada komponen budaya organisasi yang melibatkan kepercayaan di dalamnya. Ketika kepercayaan dapat terbangun dengan baik antara manajemen dengan pegawai, disitulah energi positif muncul dengan selaras dengan keyakinan bahwa tiap unsur dalam organisasi memiliki niat baik untuk mencapai tujuan.
Kedua adalah gaya manajemen dalam bersinergi dan berorganisasi. Gaya manajemen yang terbuka yang dapat menerima masukan dari pihak manapun dalam penyelenggaraan tata kelola, menjadikan organisasi dinamis yang tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik. Komponen selanjutnya yang dibutuhkan sebagai prasyarat bagi organisasi dalam menerapkan CSA yaitu adanya kepemilikan yang kuat terhadap organisasi melalui budaya kerja yang positif dan membangun hal ini tercermin dengan semangat yang tinggi pada jajaran manajemen dan pegawai dalam mengutamakan kepentingan organisasi, tidak fokus pada kepentingan pribadi. Untuk komponen terakhir yaitu budaya yang jujur, keberanian dalam mengungkapkan atau memberikan informasi sesuai dengan kenyataan dan kebenaran tanpa ada yang ditutup-tutupi. Budaya jujur, terintegritas ini tumbuh dan dalam suasana kepemimpinan yang kondusif di mana komitmen pemimpin dalam memajukan organisasi terbaca jelas pesannya secara vertikal dan oleh pegawai di bawahnya seiring maju bersama. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Putra Brianto. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai elemen of fieldwork. Fieldwork merupakan suatu proses untuk memperoleh keyakinan secara sistematif dengan mengumpulkan bahan bukti secara objektif tentang operasi entitas. Seperti yang kita ketahui, tujuan audit berbeda dengan tujuan operasi, dan prosedur audit juga berbeda dengan prosedur operasi. Tujuan audit ditetapkan oleh auditor, sedangkan tujuan operasi ditetapkan oleh manajemen. Prosedur audit adalah sarana yang digunakan untuk memperoleh tujuan auditor. Nah, kita mengenai fieldwork dari audit internal ini, kita bisa membandingkan dari tujuan yang seperti tadi kita bilang, manajemen. Tujuan manajemen itu berbeda dengan tujuan audit. Sebagai contoh, pada bagian pembelian, tujuan operasi adalah untuk mendapatkan barang-barang yang tepat, sedangkan tujuan audit untuk menentukan apakah pesanan pembelian dikeluarkan hanya untuk pembelian produk-produk yang memang diputuskan untuk oleh organisasi. Nah, sedangkan prosedur operasi pada bagian pembelian, departemen pengguna bukan departemen pembelian harus menyiapkan surat permintaan. Nah, sedangkan untuk prosedur audit itu adalah menelaah sampel pesanan pembelian untuk melihat apakah pesanan didukung oleh surat permintaan yang disetujui dengan ciri-ciri barang yang dibeli dalam surat pesanan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, itulah sedikit dari penjelasan mengenai elemen-elemen of fieldwork. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok 5 mengenai pekerjaan lapangan audit. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua untuk kedepannya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Syukri yang sudah memberikan pembelajaran dengan baik dalam 1 semester ini. Semoga kita semua sehat selalu dan semangat dalam menjalani aktivitasnya. Terima kasih.